Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Azhar Aziza, kelas 20DC, Prodi Administrasi Bisnis, Fakultas Bisnis Internasional, Kampus Institut STEMI Bekasi A. Di sini saya ingin melakukan wawancara persepsi masyarakat tentang pentingnya pelestarian dan pengembangan bahasa Indonesia bersama narasumber saya yaitu Mbak Hermina. Baik Mbak, saya akan memulai wawancara. Yang pertama, menurut pendapatan Anda, masih adakah semangat nasionalisme dan rasa bangga berbangsa Indonesia pada kalangan warga Indonesia pada masa sekarang ini? Baik, saya akan menjawab. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, sudah seharusnya kita memiliki rasa nasionalisme atau rasa cinta kepada bangsa dan tanah air, karena kita bertemu dan berkumpul dengan banyak orang yang memiliki perbedaan, seperti perbedaan daerah asal, perbedaan latar belakang, maupun pendidikan, bahkan perbedaan pola pikir. Tetapi dengan perbedaan tersebut yang bisa membuat kita menjadi menyatu sebagai warga negara Indonesia. Oke, pertanyaan selanjutnya. Mohon dijelaskan mengapa jawaban Anda begitu. Karena ini penting, sudah seharusnya kita sadari dan kita terapkan. Apabila kita sudah dapat mengedepankan persamaan tanpa mempermasalahkan perbedaan, maka akan tercapai suatu kehidupan yang harmonis. Pertanyaan selanjutnya. Yakinkah Anda bahwa negara dan bangsa Indonesia ini akan mampu menjadi negara dan bangsa maju dan terkemuka di tingkat dunia? Indonesia merupakan negara maju karena memiliki sumber kekayaan seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya budaya. Karena karakteristik tersebut yang menjadi Indonesia menjadi negara maju. Pertanyaan selanjutnya, mohon disebutkan apa dasar alasannya. Negara maju bisa dilihat dari standar hidup yang relatif tinggi melalui teknologi yang maju dan ekonomi merata. Ini bisa berdampak pada kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat yang tinggi. Baik, pertanyaan selanjutnya. Apakah Anda yakin bahwa manusia Indonesia sekarang ini sesungguhnya masih punya peluang untuk berkembang menjadi manusia unggulan pada tingkat dunia? Masih ada kemungkinan, masih bisa untuk berkembang, untuk memajukan Indonesia yang lebih baik lagi. Baik, pertanyaan selanjutnya. Mohon disebutkan alasannya. Selagi rakyatnya ada kemauan untuk berkembang, insya Allah Indonesia bisa berkembang untuk yang lebih baik lagi. Baik, pertanyaan selanjutnya. Apa saran Anda agar warga Indonesia, negara bangsa Indonesia, tetap mempunyai semangat nasionalisme dan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia? Dengan memperkenalkan keanekaragaman Indonesia, memperkenalkan sejarah Indonesia, dan memberitahukan perbedaan antara nasionalisme dan anti-rasisme. Baik, pertanyaan selanjutnya. Bahwasannya bahasa Indonesia ini merupakan bahasa persatuan di seluruh wilayah Indonesia. Menurut Anda, pentingkah atau tidak pentingkah bahasa Indonesia ini untuk dipertahankan dan dilestarikan? Bahasa Indonesia jauh lebih penting untuk diutamakan karena merupakan jati diri dan citra bangsa yang selama ini telah mampu membangun keindonesiaan kita dan juga telah mampu mempersatukan berbagai suku bangsa dengan beragam budaya, bahasa, dan adat istiadatnya ke dalam suatu kesatuan bangsa Indonesia. Baik, pertanyaan selanjutnya. Mohon disebutkan apa dasar alasan atas jawaban Anda.
Interaksi antar warga Indonesia akan dapat dibina melalui bahasa Indonesia. Pembinaan sikap bahasa itu perlu didukung oleh manusia-manusia secara keseluruhan dan terpadu. Baik, pertanyaan selanjutnya. Menurut Anda, bagaimana caranya untuk melestarikan agar bahasa Indonesia tetap dapat menjadi bahasa persatuan di seluruh wilayah Indonesia? Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan yang berperan penting dalam tonggak pergerakan kemerdekaan Indonesia, di mana bahasa Indonesia tertuang dalam isi Sumpah Pemuda, sehingga generasi muda sekarang harus mampu mempertahankan eksistensi bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari. Baik, pertanyaan selanjutnya. Apa yang perlu dilakukan oleh pihak pemerintah dalam rangka pengaturan pelestarian bahasa Indonesia? Peningkatan bahasa Indonesia sebagai pendukung kebudayaan nasional perlu pula diupayakan sehingga fungsinya tidak sekedar sebagai pendukung kesastraan nasional tetapi juga mendorong dan menggalakkan pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional. Baik, pertanyaan selanjutnya. Apa yang perlu dilakukan oleh para tokoh nasional, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dalam pelestarian bahasa Indonesia? Masyarakat akan menjadi panutan yang diteladani sikapnya dalam menggunakan dan menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Sikap berbahasa Indonesia secara positif akan dapat menjadikan bangsa Indonesia semakin berperan secara nyata sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Sudah saatnya kehidupan kebangsaan dibekali dengan semboyan bangsa yang besar adalah bangsa yang menjunjung tinggi budaya dan bahasanya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya. Apa yang perlu dilakukan oleh para warga masyarakat biasa dalam pelestarian bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia sebagai salah satu jati diri bangsa harus tetap dipertahankan dengan segala kelebihan dan kekurangannya di tengah situasi globalisasi dan reformasi. Bahasa Indonesia telah membuktikan diri sejak tahun 1928 dengan Sumpah Pemudanya sebagai alat yang mampu menyatukan masyarakat Indonesia yang terdiri dari latar belakang sosial dan budaya yang sangat beragam. Baik, pertanyaan selanjutnya. Menurut Anda, apa saja manfaat bagi bangsa Indonesia apabila bahasa Indonesia ini dipertahankan dan dilestarikan? Manfaatnya yaitu pertama makin cinta tanah air, yang kedua mengetahui nilai-nilai luhur bahasa Indonesia, budaya Indonesia, yang ketiga melestarikan bahasa Indonesia, yang keempat menggali bakat dan kreativitas, yang kelima mengasah kepekaan dan penalaran, yang keenam dapat berkomunikasi dengan baik. Baik, pertanyaan selanjutnya. Hal lain apa saja yang perlu Anda kemukakan dalam hal pelestarian bahasa Indonesia ini? Sikap positif terhadap bahasa Indonesia harus terus ditingkatkan. Sikap berbahasa mengandung keterpaduan antara sikap menghormati dan memuliakan secara nyata, serta sikap taat pada kesepakatan bangsa mengenai peran dan kedudukan bahasa Indonesia. Baik, pertanyaan selanjutnya. Wawasan bahasa Indonesia sekarang ini sudah mulai dipelajari dan dipergunakan oleh. Untuk dapat mendukung bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, tentu saja perlu diciptakan sikap yang positif dari penutur bahasa Indonesia. Sikap positif penutur terhadap bahasa Indonesia tersebut ditandai dengan kesenangan orang Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Baik, pertanyaan selanjutnya. Menurut saran Anda, bagaimana langkah yang perlu dilakukan untuk mengembangkan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional? Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 44 disebutkan bahwa pemerintah meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud melalui Pusat Pengembangan dan Perlindungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa atau Badan Bahasa memiliki strategi untuk menunjang internasionalisasi bahasa Indonesia. Baik, pertanyaan selanjutnya. Menurut Anda, apa saja manfaatnya bagi bangsa Indonesia apabila bahasa Indonesia ini dapat berkembang menjadi bahasa internasional? Sisi lain yang membuat bahasa Indonesia berpotensi sebagai bahasa internasional yaitu dengan beragamnya seni budaya sehingga menarik minat wisatawan, investor bisnis maupun penelitian untuk eksplorasi di negara Indonesia.
Oleh karena itu, hal mendasar yang harus dilakukan oleh masyarakat asing tersebut adalah mempelajari dan menguasai bahasa Indonesia. Baik, pertanyaan selanjutnya. Hal lain apa saja yang perlu Anda kemukakan dalam perkembangan bahasa Indonesia? Meningkatkan fungsinya sebagai lambang kebanggaan dan lambang harga diri bangsa Indonesia. Dengan fungsi ini, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya, nilai-nilai harga diri dan martabat bangsa, dan falsafah hidup yang menempatkan bahasa Indonesia dalam kedudukan yang sama dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Baik, pertanyaan selanjutnya. Apa saran Anda agar rakyat Indonesia dapat memahami dan mengamalkan kaidah bahasa Indonesia dan baik dan benar? Dengan mengaplikasikan kaidah ejaan sebagai rujukan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dengan mengaplikasikan kaidah morfologi sebagai rujukan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar atau menulis, dengan mengaplikasikan kaidah sintaksis sebagai rujukan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar atau berbicara. Perlukah kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar itu di masyarakat lagi melalui kurikulum di sekolah dan kegiatan penantaran di tengah masyarakat? Bahasa Indonesia baik lisan maupun tulisan diarahkan pada usaha untuk memungkinkan agar bahasa itu dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional dan bahasa negara tumbuh menjadi bahasa modern. Bahasa Indonesia itu akan ditingkatkan melalui jalur pendidikan formal dan non-formal yang menyebutkan bahwa betapa besar peran sekolah di dalam pembinaan bahasa Indonesia. Kemudian dikaitkannya dengan perencanaan bahasa sekolah yang memegang peranan penting di dalam pembinaan dan pemasaran hasil badan perencanaan bahasa terbukti dari adanya istilah perencanaan pendidikan bahasa atau Educational Language Planning, yaitu cabang perencanaan bahasa yang berhubungan dengan pelaksanaan pengajaran bahasa dalam sistem persekolahan. Baik, Mbak Hermina, saya ucapkan terima kasih telah berkenan meluangkan waktunya dan telah berkenan membantu memberikan jawaban atas beberapa pertanyaan dalam wawancara ini. Sekaligus memohon izin bahwa hasil video wawancara ini setelah diedit selanjutnya nanti akan ditayangkan melalui channel YouTube. Baik, sama-sama Mbak Fania.